Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah online kali ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu. Buat kami semua Tuhan, kami boleh berkumpul kembali walaupun hanya secara online untuk memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Berkati juga Tuhan guru-guru kami yang akan mengajar nanti. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke jadi semuanya, sekarang mari kita naikkan pujian yang pertama yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Mengangkat puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Tante Remita. Kelas besar akan belajar tentang perjalanan Paulus berkeliling memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebelum kita mulai cerita kita hari ini, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih
atas berkat kebaikan yang kami terima. Hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan satu hari lagi buat kami. Ajarkan kami, mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu yang kami dengar melalui perjalanan panjang Rasul Paulus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Berkati anak-anak Tuhan di mana saja yang mendengarkan tayangan YouTube hari ini. Tuhan menolong kami semua, memberkati kami semua, memberikan kami hikmat. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kelas besar dan kelas tunas remaja, hari ini judul cerita kita Paulus di hadapan gubernur dan raja. Ayat hafalan kalian hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 12 ayat 11 sampai 12. Apabila orang menghadapkan kamu pada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, adik-adik, minggu lalu kalian sudah mendengarkan cerita dari Om Tober tentang perjalanan Paulus berhasil menang di Yerusalem. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Paulus ke kota Roma. Adik-adik, pada zaman Paulus berkeliling memberitakan Injil ke seluruh dunia, Roma adalah salah satu negara yang sangat kuat pengaruhnya. Roma adalah negara yang paling luas pada zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak banyak deh. Nah, Roma memiliki banyak negara kekuasaan di bawahnya. Salah satunya Palestina yang sekarang lagi rame. Adik-adik masih ingat nggak? Waktu Tuhan Yesus mau disalib. Nah, ada seseorang yang berkata, "Aku tidak mau ikut campur dalam masalah ini." Kemudian dia cuci tangan. Ada yang tahu nggak siapa? Ya, dia Pontius Pilatus. Dia orang Roma. Kemudian kalian masih ingat nggak? Ada seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus minta supaya anaknya disembuhkan. Kalian masih ingat? Iya, seorang perwira dari Kapernaum. Nah, orang Kapernaum itu adalah bagian dari negara Roma. Hebat ya, seorang perwira gitu loh. Seorang perwira akan membawahi 100 prajurit. Berarti perwira Roma pada zaman itu adalah orang yang punya pengaruh. Kalian masih ingat nggak? Waktu pertama kali tentara-tentara sudah tahu Tuhan Yesus nggak ada di dalam kuburnya, di gua itu. Siapa yang pertama kali menemukan? Iya, lagi-lagi seorang Kapernaum, lagi-lagi seorang perwira. Nah, jadi pada zaman Tuhan Yesus, orang Roma juga punya pengaruh ya. Adik-adik, Paulus itu punya keberuntungan. Dia keturunan orang Yahudi, tapi dia sudah menjadi warga negara orang Romawi yang sangat berkuasa. Nah, pada zaman itu, orang Romawi nggak boleh dihukum oleh orang Yahudi atau bangsa Israel. Kok bisa? Iya, kan kadang kita juga ketemu loh di YouTube, di vlogger, orang Indonesia jadi warga negara Amerika. Atau ada orang bule, orang Eropa jadi warga negara Indonesia. Nah, sama seperti Paulus. Dia memang keturunan Yahudi dari ibunya. Tapi bapaknya Paulus orang Roma. Otomatis Paulus adalah warga negara Roma. Orang Yahudi nggak suka dengan Paulus. Kenapa? Adik-adik masih ingat?
karena Paulus terus memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus dibuang oleh orang Yahudi, padahal Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, bahwa Yesus adalah penyelamat. Orang Yahudi nggak mau terima Tuhan Yesus. Kalian masih ingat kan? Orang Yahudi sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus. Sehingga orang Yahudi nggak suka dengan Paulus. Paulus diuber-uber, berusaha dimasukkan ke dalam penjara. Waktu Paulus dimasukkan dalam penjara, mereka diberitahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Waduh, mereka salah tangkap. Maka para perwira Yahudi segera minta maaf kepada Paulus. Karena mereka salah tangkap. Karena dia adalah warga negara Roma. Nggak boleh dong. Kecuali kesalahannya udah ketahuan. Tentara Roma berusaha menolong Paulus. Dan mereka mencari tahu, kenapa sih Paulus ini kok selalu diuber-uber oleh tentara Yahudi? Ada apa sih? Tentara Roma nggak tahu ada apa. Tentara Yahudi tahu. Dan kalian pasti tahu. Masih ingat? Ya, karena Paulus terus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Adik-adik, pada satu waktu Paulus sedang di Yerusalem, tapi bukan sebagai orang bebas, tapi seorang tahanan. Ingat kan? Paulus sedang masuk penjara tentara Romawi supaya nggak diuber-uber oleh orang Yahudi. Paulus diberi seorang pengawal yang namanya Lisias. Lisias ini juga bingung. Kenapa sih Paulus ini kok nggak disukai oleh orang Yahudi? Apa sih masalahnya? Maka orang Yahudi meminta supaya Paulus mereka adili. Lisias biarin. Jahat juga ya pengawalnya. Dibiarin tuh sama Lisias. Tapi tetap dijaga oleh Lisias. Maka Lisias membawa Paulus ke Dewan Sanhedrin. Ada 70 pemimpin di sana. Wow, 70 yang mengadili Paulus. Namanya kelompok Sanhedrin. Adik-adik, kelompok ini juga yang mengadili Tuhan Yesus pada waktu mau disalib. Kelompok ini juga yang mengadili Petrus. Kelompok ini juga yang mengadili Yohanes sehingga Yohanes harus disalib dengan cara dibalik. Kelompok ini menuntut Paulus bertanggung jawab atas Injil yang diberitakan di tengah-tengah orang Yahudi. Karena mereka intinya enggak suka dengan Tuhan Yesus. Paulus ditanya oleh para penguasa kelompok Sanhedrin. Paulus, apa sih maumu? Kenapa sih kamu selalu menceritakan tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Paulus berkata, aku memberitakan pengharapan akan kematian dan kebangkitan. Wow! Semua orang yang mendengar pernyataan Paulus di depan para pejabat kelompok Sanhedrin, mereka mulai ribut. Orang Farisi dan orang Saduki bertengkar karena mereka tidak cocok dengan pendapat Paulus. Orang Farisi setuju dengan pernyataan Paulus, tapi orang Saduki tidak setuju dengan pernyataan Paulus. Mereka berdebat. Akhirnya suasana menjadi ribut dan menjadi ricuh, pertengkaran, perkelahian terjadi. Maka segera Lisias membawa Paulus kembali ke markas tentara Roma karena dia melihat suasana sudah menjadi sangat panas. Di penjara, Paulus berdoa. Dan Tuhan datang menyapa Paulus. Tuhan bilang apa?
"Paulus, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Di Roma, engkau akan kembali melihat aku." Wow! Paulus begitu dikuatkan akan sapa Tuhan Yesus hadir di sisinya. Adik-adik, artinya apa sih? Dalam suasana, dalam keadaan kita begitu sedih, terpuruk, tidak tahu jalan keluar, Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik. Sama seperti Paulus. Bagaimana ya rasanya di penjara? Pasti tidak enak kan? Tapi Tuhan datang menyapa Paulus, memberikan kekuatan. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira siapa ya yang menolong Paulus bisa mengucapkan kata-kata, "Aku memberitakan kabar pengharapan tentang kematian dan kebangkitan"? Benar, Tuhan Yesus yang menolong Paulus sehingga berkata-kata dengan penuh hikmat. Bagaimana mereka? Setelah Paulus dibawa lari oleh Lisias kembali ke markas tentara Roma. Wah, mereka marah-marah, mereka sewot, mereka tidak terima. Tapi mereka juga nggak punya kekuatan apa-apa karena Paulus berada di dalam pengawasan tentara Romawi. Maka beberapa orang kelompok Sanhedrin menghadap kepala tua-tua agama. "Kami akan puasa, kami tidak mau makan sebelum Paulus ditangkap." Tua-tua agama setuju. "Iya, kita harus menangkap Paulus. Tapi bagaimana caranya?" Mereka terus berpikir bagaimana caranya membunuh Paulus sehingga Paulus tidak lagi mampu memberitakan Injil ke seluruh orang-orang Yahudi. Waduh, mereka mencari cara adik-adik. Dan ada satu ide yang mereka temukan. Begini saja, kita pura-pura minta kepada pemerintah Romawi supaya Paulus dibawa ke pengadilan imam besar. Pasti para pejabat Romawi setuju. Kita pura-pura bawa, nanti kami akan sembunyi di semak-semak. Waktu Paulus dibawa ke pengadilan imam besar, kami bunuh dia. Sehingga kita bisa mengaku bahwa Paulus sudah terbunuh. Bukan kita yang menghukumnya. Para tua-tua agama yang mendengarkan rencana itu setuju terhadap rencana jahat itu. "Tuhan, bagaimana ini? Paulus mau dibunuh." Tetapi adik-adik, di tengah-tengah orang yang sedang merencanakan rencana untuk membunuh Paulus, ada seorang keponakan Paulus yang mendengar rencana jahat itu. Segera dia pergi ke markas Romawi dan bertemu dengan Paulus. Dia menceritakan, "Om Paulus, mereka merencanakan akan membunuh Om Paulus waktu mereka membawa Om Paulus pergi ke pengadilan imam besar. Mereka sudah mempersiapkan untuk rencana ini dengan matang." Paulus meminta supaya Lisias bertemu dengan keponakannya. Adik-adik, Tuhan sungguh luar biasa. Ada orang yang merencanakan rencana jahat kepada Paulus. Tapi Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia melindungi Paulus dengan cara yang tidak pernah terduga. Sama dengan kalian. Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus melindungi kalian dengan cara yang tidak pernah kita tahu. Dan Silas kemudian membawa keponakan Paulus untuk bertemu dengan perwira yang menjadi pengawas Paulus, perwira Lisias. Ketika perwira Lisias mendengar rencana pembunuhan Paulus, dengan rencana Paulus dibawa ke pengadilan imam besar besok, Paulus harus selamat. Perwira Lisias berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa
harus saya lakukan? Tiba-tiba perwira Lisias punya ide. Malam ini juga kita pindahkan Paulus ke Kaisarea. Segera perwira Lisias mengambil kertas dan menulis surat kepada Gubernur Felix di Kaisarea. Dia menulis, orang ini terancam dibunuh oleh orang Yahudi. Menurut saya, Paulus lebih aman berada di Kaisarea. Tolong jaga karena dia adalah warga Romawi. Tidak main-main adik-adik. Perwira Lisia menyiapkan 200 prajurit untuk mengawal Paulus yang dilengkapi dengan lembing dan 70 perwira berkuda. Wow, luar biasa. Dia berkata kepada perwira yang memimpin pasukan prajurit, Paulus harus lolos sampai ke Kaisarea. Tidak boleh kurang satu cacat pun. Adik-adik, satu kali lagi Paulus lolos dari kejaran orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus karena pengajarannya. Luar biasa Tuhan kita. Sesampainya Paulus dengan pengawalan yang luar biasa, 200 tentara dengan perlengkapan perang, sampai di Kaisarea, Gubernur Felix menerima surat dari perwira Lisia. Dia baca suratnya, intinya Paulus harus selamat. Tidak ada yang tahu, ternyata Felix adalah seorang pengkhianat, adik-adik. Maka segera tersebar bahwa Paulus sudah dipindahkan ke Kaisarea. Mereka tidak putus semangat untuk membunuh Paulus. Para tua-tua datang bersama imam besar dan ahli hukum. Mereka datang menemui Felix untuk segera bisa mengambil Paulus dan segera mengadili Paulus dan membunuh Paulus dengan hukuman. Mereka datang kepada Gubernur Felix. Kami tahu di bawah kepemimpinanmu Gubernur Felix, kami damai, kami sejahtera, negara dan kota kami aman. Kami sangat berterima kasih atas segala yang kau perbuat. Tapi kami mau supaya orang itu, mereka menunjuk kepada Paulus, segera kami bawa untuk kami adili. Karena orang ini adalah pengacau. Gubernur Felix mendengarkan apa yang mereka katakan. Gubernur Felix tahu Paulus tidak melakukan kejahatan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak membuat orang berkelahi. Justru Paulus memberitakan tentang Injil keselamatan. Banyak orang diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang menjadi bersuka cita. Nggak ada salahnya Paulus. Tapi Gubernur Felix seorang pengkhianat. Dia biarin aja Paulus diadili oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu datang diwakili oleh para imam besar, ahli agama, dan ahli hukum. Pada suatu malam, Gubernur Felix membawa istrinya yang bernama Ibu Drusilla, yang seorang Yahudi sama seperti Paulus, datang bertemu Paulus. Gubernur Felix dan istrinya, Ibu Drusilla, mau mendengarkan apa sih yang diucapkan Paulus ini sampai orang-orang Yahudi nggak suka dengan dia.
Maka Paulus mulai memberitakan Injil di hadapan Gubernur Felix dan istrinya, Ibu Drusilla. Paulus menceritakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan menghakimi seluruh isi dunia. Bahwa Tuhan akan melakukan penghakiman atas kita semua. Orang-orang yang menerima Yesus akan masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang tidak menerima Yesus akan masuk dalam neraka. Gubernur Felix menjadi takut. Istrinya mau menerima Yesus. Paulus, aku akan menemui kamu nanti. Gubernur Felix berharap Paulus nyogok supaya Paulus bisa keluar dari penjara. Tapi Paulus tidak melakukannya. Itu namanya korupsi, adik-adik. Jangan dilakukan. Dosa. Nah, selama di penjara, puji Tuhan, sekalipun Paulus di penjara, teman-temannya boleh menjenguknya. Teman-teman boleh bersama. Salah satunya adalah Dr. Lukas yang membantu Paulus menulis kitab Kisah Para Rasul. Hari demi hari, Paulus terus berada di penjara. Dibebaskan juga tidak, diadili juga tidak. Karena Gubernur Felix memang seorang pengkhianat. Dia mau supaya orang Yahudi senang. Nah, tibalah suatu hari, Gubernur Felix tidak lagi menjabat sebagai gubernur di Kaisarea. Dia digantikan oleh gubernur yang baru, namanya Gubernur Festus. Gubernur Felix menjadi orang yang menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Dan dia tidak mau mengurusi Paulus. Karena dia setuju, dia mau mengikuti apapun permintaan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Setelah dilantik, Gubernur Festus mengunjungi Yerusalem. Oleh para imam besar, para ahli agama yang dulu masih membenci Paulus merasa, ini kesempatan baik kita. Kebetulan Gubernur Festus datang berkunjung ke Yerusalem. Mereka meminta supaya Paulus segera diadili dan dibawa ke Yerusalem. Gubernur Festus nggak tahu masalahnya Paulus ini apa. Dia berkata, sebelum dibawa ke Yerusalem, saya akan gelar perkara terlebih dahulu. Saya mau lihat apa masalahnya Paulus. Dan Paulus dibawa ke hadapan Gubernur Festus. Tapi di dalam pendengaran Gubernur Festus, tidak ada satupun kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Paulus tidak mencuri, Paulus tidak berbuat onar, Paulus tidak membunuh. Dia hanya menceritakan keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang dinantikan itu. Tapi orang-orang Yahudi minta supaya Paulus segera mereka bawa ke Yerusalem dan diadili di sana. Gubernur Festus berkata kepada Paulus, Paulus, kamu siap pergi ke Yerusalem? Kayaknya kamu harus pergi ke sana deh, selesaikan masalahmu. Paulus sedih, adik-adik. Dia tahu, dia nggak akan pernah bisa sampai ke Yerusalem. Karena mereka sudah merencanakan pembunuhan di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Paulus sedih, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus. Gubernur Festus yang terhormat, saya adalah warga negara Roma. Saya mengajukan naik banding kepada Kaisar. Gubernur Festus terkejut. Karena memang hak orang Roma, warga Roma untuk mengajukan banding. Di Indonesia juga seperti itu. Tapi Gubernur Festus bingung. Saya mau nulis apa kepada surat di Kaisar? Apa isi suratnya? Orang ini gak ada salahnya.
Gubernur Festus nggak punya ide mau nulis isi suratnya apa. Tapi di tengah-tengah kebingungan, Gubernur Festus mendapat kunjungan dari Raja Agripa. Adik-adik tahu nggak? Raja Agripa itu adalah orang yang ahli tentang budaya, adat istiadat Yahudi dan agama Yahudi dan ahli hukum. Raja Agripa mengunjungi Gubernur Festus karena baru saja dilantik. Kemudian Gubernur Festus menceritakan kasus Paulus kepada Raja Agripa. Raja Agripa, tolong bantu saya. Apa yang saya tulis kepada Kaisar? Orang ini tidak punya salah. Raja Agripa berkata kepada Gubernur Festus, besok bawa Paulus kepada saya akan mendengarkan kesaksian apa yang akan dia lakukan. Keesokan harinya, Paulus dipanggil ke dalam gedung gubernur. Dia dipanggil dan banyak orang yang menonton. Ada yang sekedar mau lihat Raja Agripa dengan istrinya Ratu Bernike dengan busana yang sangat mewah sebagai raja dan ratu. Tapi ada juga yang banyak mau melihat apa yang dikatakan Paulus, bagaimana hasil akhirnya. Kemudian Raja Agripa berkata, Paulus, ceritakan apa masalahmu sehingga kamu harus dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Maka mulailah Paulus bercerita. Paulus mulai bercerita bagaimana dia dulu membunuh semua orang Kristen dan berbuat jahat kepada mereka. Dia bercerita tiba-tiba sebuah sinar datang kepadanya membuat dia jatuh dan ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dia cerita, matanya tiba-tiba buta. Dan kemudian dia menceritakan perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi dan mengubah hidupnya sekarang menjadi pengikut Kristus. Raja Agripa juga tidak percaya dengan cerita Paulus. Kemudian Paulus melanjutkan ceritanya. Dia bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak perkara seperti yang tertulis dan dinubuatkan. Dan sampai dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib, persis seperti apa yang sudah dinubuatkan. Raja Agripa tiba-tiba berkata, berhenti Paulus, berhenti. Kamu terlalu pintar. Sampai-sampai aku ini hampir percaya kepada ceritamu tentang Yesus. Kemudian Paulus berkata, aku berdoa bukan cuman kamu, tapi semua orang yang ada di tempat ini pun percaya kepada Yesus. Adik-adik, siapa yang tolong Paulus bisa berkata-kata seperti itu? Ya, Tuhan yang meletakkan perkataan itu di dalam mulut Paulus. Raja Agripa kembali berkata, berhenti Paulus, kamu gila karena kepandaianmu. Petrus menjawab, aku tidak gila Paduka. Apakah Paduka percaya kepada para nabi? Saya percaya Paduka percaya dengan apa yang dikatakan para nabi, bahwa akan datang seorang juru selamat untuk membebaskan orang berdosa mati di kayu salib. Setelah Paulus menceritakan kesaksiannya, bahkan menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, apa yang dilakukan Raja Agripa dan Gubernur Festus adik-adik? No, mereka diam dan keluar dari ruang sidang. Raja Agripa berkata kepada Gubernur Festus, Gubernur Festus, seharusnya orang ini sudah bisa keluar, tidak perlu dipenjara. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu minggu depan di acara Sekolah Minggu YouTube channel. Nah, adik-adik,
Ketika di dalam persidangan Raja Agripa, Gubernur Festus dan Paulus, siapa yang lebih berbahagia? Paulus yang terbelenggu atau Raja Agripa? Ya, jawabannya Paulus berbahagia. Kenapa Paulus lebih berbahagia? Karena Paulus sudah melihat Tuhan sudah menepati janjinya. Apa sih janji Tuhan? Tuhan berjanji di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Jika engkau dihadapkan pada pemimpin, pada orang-orang ahli agama, jangan takut, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Adik-adik, mungkin waktu kalian bermain bersama kawan-kawan, kalian bertemu situasi seperti Paulus. Kok kamu jadi orang Kristen? Kok kamu percaya Yesus? Kok kamu rajin berdoa? Agama apa itu? Adik-adik, jangan takut. Tuhan Yesus sudah berjanji, Roh Kudus akan menguatkan. Roh Kudus akan memberikan hikmat di dalam mulut kalian untuk menjawab pertanyaan itu. Kalian percaya? Jangan khawatir, Roh Kudus akan menolong kalian. Kenapa sih Paulus harus bersusah payah menceritakan kabar keselamatan ke seluruh dunia sampai harus dipenjara? Kerinduannya cuma satu. Semua orang boleh menerima kabar baik, kabar keselamatan. Tuhan Yesus sudah mati supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Pesan Tante Remita untuk kalian semua. Adik-adik, jangan takut untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita, akan memampukan meletakkan perkataan yang baik dan benar waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah bohong, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kisah perjalanan Paulus. Bagaimana Paulus bertemu dengan gubernur dan raja. Di hadapan para pemimpin, Tuhan memampukan Paulus untuk bersaksi, untuk berkata-kata. Bahkan justru waktu Paulus di penjara, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami pun kadang-kadang takut, kami pun kadang-kadang khawatir jika ada yang bertanya, siapa itu Tuhan Yesus? Kenapa disalib? Tapi kami memohon kepadamu, kami percaya seperti janjimu bahwa Engkau akan mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan memimpin kami, agar kami menjadi berani menceritakan tentang Engkau. Terpujilah Tuhan, kabar sukacita akan disebarkan di seluruh dunia melalui anak-anak sekolah minggu. Berkati semua telinga yang sudah mendengar, berkati setiap hari yang tersentuh, yang dijamah oleh cerita Paulus hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Tante Remita sudah selesai bercerita. Sekarang giliran kalian bersaksi bercerita kepada mama papa, kepada adik, kepada kakak, bagaimana Paulus bercerita di hadapan para pemimpin, raja dan gubernur. Cayo, semangat! Dadah!